Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saya Widiana Rahayu dari SMA Negeri 1 Banjarsari. Saya Tinis Ruwaini dari SMA Negeri 2 Banjarsari. Saya Eva Francisca dari SMA Negeri 1 Pamarican. Di sini kami akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik untuk penugasan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Widi. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga, sehat dan tetap semangat. Harus ya Bu ya. Terus semangat. Oke. Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan sehat. Kalau tidak salah kemarin Ibu menelpon saya, katanya Ibu akan ada coaching begitu Iya, ya dengan Ibu Tini. Oh iya, dengan Ibu Tini. Jadwalnya udah diatur berarti. Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah. Berarti siang ini juga. Iya, siang ini. Ya, alhamdulillah kalau yang harus disiapkan kan rubrik penilaian ya Bu ya. Iya. Ibu bawa. Ada Ibu. Sudah Sudah ada, alhamdulillah. Nanti saya akan lihat ya Bu ya di akhir untuk rubriknya apakah sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya saya ingatkan bahwa dalam proses coaching ini harus sesuai dengan alur Tirta agar kita itu bisa menjalankan proses coaching dengan runtut seperti itu. Barangkali Ibu masih ingat sebelumnya saya sudah menjelaskan alur Tirtanya. Iya. Yang T-nya adalah Tujuan, Oke, identifikasi identifikasi masalah ya. masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu Bu. Bagus sekali. Ya masih ingat, alhamdulillah ya kita. Kalau misalkan kita melaksanakan coaching sesuai jalur itu Bu, saya yakin kita akan mudah dalam menggali coaching kita untuk lebih terbuka dalam permasalahan yang mereka hadapi. Betul Ibu. Ya, selanjutnya untung aja Ibu masih ingat. Kadang kan kita dengan berbagai kesibukan lupa gitu ya Bu ya. Sudah disiapkan sekali. Sudah siap. Ya memang harus seperti itu karena di dalam melaksanakan proses coaching ini kan harus ada beberapa prinsip yang dijalankan ya. Di antaranya kita harus penuh, dalam arti presensi penuh ya Bu ya. Jadi tidak boleh ada gangguan dari luar. Kalau perlu nanti handphonenya dinonaktifkan dulu seperti itu Bu ya. Iya. Jadi benar-benar presensi kita, benar-benar kita menjadi pendengar yang baik untuk coaching kita. Nah seperti itu. Kemudian kita harus menjadi mitra yang baik juga ya Bu ya. Harus harus si coaching itu harus benar-benar nyaman. Nah seperti itu ya. Selanjutnya kompetensi inti itu kan tadi diantaranya ada kehadiran penuh, ada mengajukan pertanyaan pematik yang berbobot kali ya Bu ya. Terus mendengarkan secara aktif. Dari penjelasan saya barusan barangkali sudah jelas Bu. Sudah jelas Ibu. Ada pertanyaan? Belum. Jadi dari alur kemudian dari prinsip coachingnya berarti sudah jelas ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kira-kira dari beberapa prinsip tersebut ya, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan nanti dengan partner Ibu? Sepertinya saya memilih untuk kompetensi mendengar aktif Bu. Ya, itu. Kenapa Ibu ngambil itu? Saya masih merasa kurang dan di sesi coaching ini ingin berlatih kembali apakah saya bisa fokus terhadap apa hal-hal yang diajukan oleh coach dan ingin menggali sedalam-dalamnya tentang kasus yang dihadapinya seperti itu Bu ya Pak. Ya jadi dari beberapa kita ambil satu itu berarti ya. Berarti tadi mendengarkan secara aktif dan jangan lupa kita harus selalu membuat partner kita merasa nyaman. Iya, betul. Ya.
Kemudian dari kompetensi itu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan lagi. Sepertinya saya harus mendengarkan lebih aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka Bu, yang tidak menjudge atau menilai coach itu sendiri supaya nyaman untuk mengungkapkan masalah dan menemukan solusinya. Baik Ibu Widi, saya rasa sudah sangat lugas sekali penjelasan Ibu, sudah luar biasa sekali Ibu menjabarkannya dengan begitu rinci ya. Terima kasih untuk waktunya karena ada sesi praobservasi seperti ini. Selanjutnya saya doakan mudah-mudahan nanti ya Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Tini itu berjalan dengan lancar. Amin, Ya, dan mudah-mudahan pasti ada solusi setiap permasalahan ya. Tapi ingat bahwa kata Ibu jangan ada gangguan dulu ya. Fokus pokoknya. Ya, nanti Hindarkan dulu penggunaan HP-nya. Iya, Oke. nanti dikondisikan ya. Bu Tininya sudah dihubungi ya? Iya, nanti mau dihubungi. Oh, ini sudah di depan katanya Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tini. Sehat. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Sehat. Nah, ini Ibu Tini, hari ini kan kita ada sesi coaching ya. Iya. Nah, kasihan gitu. Untuk lebih fokus ekonomi. Nah, bisa Ibu ceritakan situasi apa sih yang Ibu alami tersebut sehingga merasa siswa itu kurang aktif di kelas? Gitu. Iya, jadi Bu, ketika saya mengajar dan memberikan pertanyaan, mereka seringkali diam dan tidak aktif gitu Bu. Apakah itu tidak aktif dalam bertanya ataupun ketika saya mengajukan pertanyaan gitu. Jadi kurang aktif mereka itu Bu ketika pembelajaran saya. Selain kurang aktif di kelas, ada tidak hal-hal lain yang menjadi penyebab dari masalah ini? Saya rasa itu aja sih Bu. Jadi mereka mungkin apakah mereka kurang motivasi atau bagaimana gitu. Saya ingin supaya masalah tersebut tidak berlarut-larut gitu Bu. Jadi saya ingin siswa ketika melakukan pembelajaran saya itu antusias gitu Bu, aktif gitu. Jadi situasi ideal yang diinginkan Ibu seperti apa kalau lagi belajar? Jadi pengennya tuh siswa itu apakah mereka aktif bertanya, ingin mengetahui sesuatu kah gitu, atau ketika saya memberikan pertanyaan mereka juga antusias untuk menjawab, walaupun ya masalah benar dan salah itu kan masalah nanti ya Bu ya, yang penting mereka aktif dulu gitu. Kemudian ketika melakukan diskusi gitu, jadi mereka aktif untuk berdiskusi, atau ketika melakukan penyelesaian masalah ataupun ketika menyampaikan produknya, membuat produk gitu, mereka aktif gitu. Jangan sampai hanya mengandalkan seseorang saja gitu. Jadi ingin digali apa sih bagaimana sih cara untuk mereka supaya aktif gitu di kelas, tidak pasif gitu Bu. Pasif. Nah, jadi dari hasil penjabaran masalah dan situasi ideal yang diinginkan, apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Menurut saya yang saya ingin rencanakan itu, saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, dari 3 segi ya Bu ya, dari apakah itu saya memberikan konten yang berbeda ataupun bagaimana mereka melakukan pemecahan masalahnya, jadi prosesnya berbeda gitu, ataupun menghasilkan produk yang berbeda-beda gitu. Jadi saya mengajukan biasanya kan saya mengajukan permasalahan gitu kepada anak, apakah anak itu sukanya video ataupun dari artikel gitu. Jadi saya memberikan pembeda karena saya yakin mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu Bu. Ketika penyelesaian masalahnya pun saya akan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berprosesnya seperti apa gitu. Dan di produk pun saya akan memberikan kebebasan kepada mereka bisanya misalnya adalah menggunakan PowerPoint atau Canva, atau mereka ingin menggunakan infografis gitu. Saya memberikan kebebasan.
Yang jelas proses langkah-langkah tersebut terselesaikan gitu. Bagaimana kemampuan dari siswa tersebut. Gitu. Saya antusias sekali mendengar Ibu menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Saya juga setuju Bu. Namun secara lebih detailnya ada yang akan Ibu lakukan terkait pembelajaran diferensiasi yang manakah yang akan diterapkan di kelas supaya bisa aktif? Sebenarnya saya inginnya ketiga-tiganya sih Bu, ketiga-tiganya diterapkan ya, dari mulai konten, proses dan produk itu diterapkan di siswa gitu Bu. Baik-baik. Kalau seperti itu saya juga udah setuju ya, tiga-tiganya mau dicoba untuk diterapkan di kelas. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana aksi tersebut? Saya rencana melakukan aksi ini mungkin minggu depan Ibu ya, jadi saya akan mematangkan dulu rencana aksi ini dengan membuat RPP-nya dimatangkan, sehingga ketika saya ke kelas itu semuanya persiapannya sudah matang, sehingga saya mengharapkan apa yang saya rencanakan itu berjalan dengan lancar gitu. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan? Ya, mungkin rekan saya ya yang sesama guru ekonomi juga ya, ada Bu Kurniasi, untuk mengingatkan saya agar RPP yang dibuat tersebut sesuai dengan saya yang rencanakan gitu. Bagus sekali Ibu Tini, dari masalah yang sudah tergambarkan, kemudian ada rencana juga yang tergambarkan dan terjelaskan dengan detail ya. Menurut Ibu sudah mampu untuk menjadi solusi bagi masalah Ibu? Insya Allah Bu, saya akan coba, mudah-mudahan itu akan manjur ya di kelas saya itu. Iya. Baik, karena sesi coaching ini tidak berjalan lama ya Bu, ada keterbatasan waktu. Terima kasih atas waktu dari Ibu Tini. Iya baik Ibu, terima kasih juga saya sampaikan Ibu sudah bersedia menjadi coach bagi saya dan kita berbagi sharing masalah ini. Iya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Saya selalu ya Bu. Assalamualaikum. Semangat Bu. Ya, seksi coaching itu memang dibatasi, padahal kita ingin istilahnya sharing itu lebih banyak hal. Iya, karena memang permasalahan di kelas itu tidak hanya satu sebenarnya ya Bu ya, ada banyak sekali permasalahan dengan keberagaman siswa seperti itu. Tapi sebelumnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu. Boleh Ibu Eva, silakan. Bu Widi sudah luar biasa sekali ya Bu. Saya lihat perform Bu Widi dengan partnernya sudah berhasil Bu Widi itu sudah berhasil membimbing Bu Tini dalam seksi coaching tadi ya. Itu sudah terlihat jelas bahwa Bu Widi yang berperan sebagai coach sudah menjadi pendengar yang baik, sudah memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga Bu Tini itu merasa nyaman dan terbuka dalam mengungkapkan permasalahan beliau, dan pada akhirnya sama-sama solusi itu bisa dilaksanakan ya. Mudah-mudahan rencana aksinya nanti juga berjalan dengan baik ya Bu ya, dan utamanya semua itu butuh dukungan dari seluruh ekosistem sekolah, tidak hanya guru dengan siswa, tapi apalagi ini ya dari rekan sejawat. Sebenarnya itu yang paling penting ya Bu ya. Oke. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa ya buat Bu Widi karena sudah mampu membimbing rekan sejawatnya dalam seksi coaching ini. Selanjutnya kira-kira Ibu ada nggak keinginan untuk meningkatkan perform lagi ketika nanti Ibu diminta teman atau rekan sejawatnya untuk melaksanakan coaching? Baik, sebelumnya terima kasih Bu Eva atas umpan balik yang sudah disampaikan dari hasil penilaian terhadap coaching saya dengan Bu Tini ya. Saya merasa performa yang ingin saya lebih kuasai lagi sepertinya lebih kepada aspek mendengar lebih aktif. Tadi mungkin sudah terlihat loh Bu, sudah bagus gitu kan, sehingga ketika Ibu mendengarkan aktif, Ibu memberikan umpan balik yang lebih kepada Bu Tini sehingga beliau lebih terbuka aja gitu. Sudah bagus gitu. Sepertinya ingin lebih menggali dari segi
untuk memberikan pertanyaan pematik Oh, iya. ya Bu, yang Iya, lebih iya. terbuka dan berbobot ke depannya melalui pelatihan-pelatihan. Iya, iya bagus sekali Bu, sekarang kan pelatihan apalagi free ya. Untuk Itu kita yang terbuka pertama. bebas, free, tidak usah bayar gitu kan. Sebenarnya pertanyaan itu sering kita ungkapkan, cuma kriteria berbobot atau tidaknya justru kita kadang mikirnya ini berbobot nggak ya, seperti itu. Jadi kita memang butuh referensi dan ilmu baru Ya, selalu ya, biar kita tidak ketinggalan juga kali ya Bu. Kita butuh upgrade ilmu sebenarnya setiap saat, dan sering saya katakan bahwa dalam mencari ilmu itu adalah sepanjang hayat Bu ya. ya. Dalilnya apa saya nggak tahu, pokoknya katanya teh ada dalilnya gitu. Cuma saya mah belum ahli agama lah gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu Ibu dari saya. Takutnya nanti Ibu juga ada kegiatan lain ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Ibu ya. Amin, Ibu. Tetap semangat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kembangkan itu manfaat dan barokah Ya, utama. itu Bu. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.